Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami yaitu kelompok 6 ya, di mana ini ada tugas kelompok dari Teknopreneurship, di mana anggotanya itu ada 4 orang yaitu Lilis Puspitasari sebagai ketua kelompok kami, kemudian ada Muhammad Fajri dan Ahmad Firdaus yaitu saya sendiri, kemudian dari Stahari Al-Husrin. Nah, untuk deskripsi tugas mungkin kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya. Nah, vintage kami sekarang membawakan tentang vintage syariah alami. Nah, alami ini adalah salah satu vintage peer to peer ya atau P2P, yaitu lending berbasis syariah terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dan berfokus pada pembiayaan produktif untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Alami telah mendapatkan izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Itu profil singkatnya ya. Kemudian jenis layanan yang ditawarkan serta pemanfaatan teknologinya itu bagaimana, mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Lilis Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis layanan yang ditawarkan pada startup Alami serta pemanfaatan teknologinya yang sering digunakan untuk mendukung operasi rasional dan layanannya. Antara lain seperti jenis layanan yang ditawarkan itu, Alami ini menyediakan platform pembiayaan syariah berbasis teknologi yang mempertemukan antara investor dan UMKM atau pelaku usaha yang sedang membutuhkan pembiayaan. Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis layanan yang ditawarkan seperti pembiayaan UMKM yang berbasis syariah seperti akad murabahah, akad wakalah, dan akad kodrah. Yang kedua yaitu pembiayaan berbasis financing yang dimana UMKM atau pelaku usaha itu mendapatkan modal dengan menjaminkan invoice yang belum dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu layanan integritas keuangan syariah melalui digital, melalui aplikasi mobile. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi. Nah, Alami ini memanfaatkan teknologi yang modern untuk mendukung operasional dan layanannya seperti platform digital yang berbasis web dan mobile untuk melakukan proses registrasi, pengajuan pembiayaan dan pelaporan. Kemudian AI atau machine learning untuk menilai kelayakan kredit UMKM dengan metode yang cepat serta efisien. Kemudian yang ketiga yaitu application programming interface untuk melakukan integrasi sistem dengan mitra keuangan dengan lembaga lain. Selanjutnya, teknologi keamanan digital untuk menjaga data pengguna dan transaksi. Yang terakhir yaitu dashboard analitis sebagai investor untuk memantau portofolio dan performa pembiayaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk membahas materi selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Lilis Puspitasari sudah menjelaskan tentang jenis layanan yang ditawarkan serta pemanfaatan teknologinya. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasannya tentang prinsip syariah yang diterapkan serta tantangan yang dihadapinya ya. Ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yakni Muhammad Fajri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah yang diterapkan. Alami menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang pertama, tidak mengandung riba atau bunga. Yang kedua, transaksi harus bebas dari gharar, ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau spekulasi. Ketiga, menggunakan akad-akad syariah yang sah seperti murabahah, wakalah, dan qard. Yang keempat, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang terdiri dari ulama ahli fikih muamalah. Terus yang terakhir, selalu memisahkan dana investor dan perusahaan sesuai prinsip amanah. Terus yang selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi itu ada 5 yang saya taruh. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang vintage syariah. Banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan vintage syariah dan konvensional. Terus yang kedua, persaingan dengan vintage konvensional. Vintage konvensional masih lebih dominan dan memiliki jaringan pendanaan lebih luas.
Ketiga, risiko gagal bayar atau default dari UMKM, terutama ketika kondisi ekonomi nasional melemah. Terus yang keempat, peraturan dan kepatuhan regulasi. Perubahan regulasi dari OJK atau perbankan dapat memengaruhi model bisnis. Terus yang kelima, kepercayaan investor terhadap sistem syariah digital. Investor awam kadang masih skeptis tentang kehalalan dan keamanan dana mereka. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fajri yang sudah menjelaskan tentang prinsip syariah yang diterapkan serta tantangan yang dihadapinya. Kemudian kita lanjut pada seri ke-8, yaitu solusi dan strategi pengembangan serta mungkin kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Lestari Alusini. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi dan strategi pengembangan. Yang pertama ada edukasi dan literasi keuangan syariah. Yang kedua, alami secara aktif, mengadakan seminar, konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas Islam. Yang ketiga, ada inovasi teknologi dan integrasi digital. Yang keempat, pengembangan mobile aplikasi, penggunaan AI dalam penilaian risiko, serta sistem scoring syariah. Yang kelima, kolaborasi strategis. Yang keenam, alami menggendong lembaga keuangan syariah, pesantren, bisnis, dan mitra UMKM untuk memperluas ekosistem syariah. Selanjutnya fokus pada kualitas pembiayaan. Selanjutnya penilaian risiko ketat dan penyaluran dana ke UMKM yang benar-benar produktif dan layak. Selanjutnya ekspansi pasar. Dan terakhir meningkatkan jangkauan layanan ke luar kota besar dan menjangkau pelaku usaha kecil daerah. Selanjutnya kesimpulannya, Alami merupakan contoh sukses dari implementasi fintech syariah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknologi digital modern, dengan modal pembiayaan yang transparan dan sesuai syariah, serta strategi pengembangan berbasis edukasi, teknologi, dan kolaborasi. Alami mampu tumbuh secara kompetitif di tengah pasar fintech yang dinamis. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ristahari Alusri sudah menjelaskan tentang solusi strategi dan pengembangannya serta kesimpulannya juga, di mana kesimpulan singkatnya ini adalah Alami merupakan contoh sukses yaitu dari implementasi fintech syariah yang menggabungkan nilai-nilai Islam teknologi dengan digital modern. Oke, mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.